Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Fanakim dengan nomor BP 191151 di 2010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas akhir yang telah saya rancang. Itu yang berjudul Sistem Monitoring Kotak Penyimpanan Obat dan Penggunaan Teknologi RFID untuk Keamanan Obat. Jadi alat saya ini saya buat dengan tujuan agar obat dapat disimpan dalam suhu yang stabil dan diberikan fitur keamanan yaitu RFID agar tidak sembarangan orang bisa mengakses pintu obat tersebut. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan komponen yang saya pakai. Yang pertama yaitu di sini terdapat sebuah wadah, yang dimana wadah ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama LCD, yaitu menampilkan informasi dari suhu dan kelembapan tempat penyimpanan obat. Yang kedua, di bagian ini terdapat RFID MRFC 522, yaitu berfungsi untuk membaca dari RFID card, yang dimana digunakan untuk autentikasinya. Berikut adalah RFID cardnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian komponen belakang dari kotak penyimpanan obat ini. Yang pertama terdapat peltier. Peltier ini digunakan untuk mengontrol suhu di dalam tempat penyimpanan obat dan menjaga suhu agar tetap stabil. Dan selanjutnya itu terdapat sebuah kotak komponen. Kotak komponen ini berisikan Arduino Uno yang digunakan untuk memproses dan melakukan program. Lalu ada sebuah NOT MCU ESP8266 digunakan sebagai modul WiFi yang dapat menjalankan microcontroller dan internet. Lalu selanjutnya ada relay digunakan untuk pengendali aliran listrik yang digunakan oleh peltier. Lalu berisikan step down. Step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari power supply sebagai inputan tegangan untuk Arduino Uno. Selanjutnya power supply. Power supply ini digunakan untuk sebagai sumber daya dari peltier. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian komponen pada pintu tempat penyimpanan obat dan pada bagian dalam kotak penyimpanan obat. Pada bagian pintu terdapat sebuah komponen yaitu solenoid door lock. Solenoid door lock digunakan untuk melakukan mekanisme penguncian dan pembukaan pintu kotak obat secara otomatis. Selanjutnya yaitu pada bagian kapasitor. Kapasitor ditambahkan sebagai sumber daya sementara yang menyuplai energi saat terjadi kelonjakan kebutuhan arus. Jadi, tegangan pada rangkaian tetap stabil dan komponen lain dapat bekerja secara normal. Selanjutnya, pada bagian dalam kotak penyimpanan obat. Pada bagian dalam kotak penyimpanan obat terdapat sebuah plat pendingin, yang dimana plat pendingin ini panasnya diserap. Jadi di salah satu sisi menyebabkan sisi tersebut menjadi dingin. Selanjutnya pada di bagian belakang ini, karena saya lapisi akrilik, jadi di bagian belakang ini terdapat sensor DHT22, yang dimana sensor DHT22 ini berfungsi sebagai melakukan atau mengukur suhu dan kelembapan pada tempat penyimpanan obat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan demonstrasi alat TA yang saya buat. Pertama-tama, saat alat dinyalakan, maka LCD akan menampilkan suhu dan kelembapan. Nah, tapi dalam keadaan kotak penyimpanan obat ini terkunci. Jadi untuk mengaksesnya kita scan dulu RFID card-nya. Karena akses ditolak, maka kita harus memerlukan terlebih dahulu izinnya melalui website. Berikut adalah tampilan dari website untuk mengakses izin dari pintu kotak penyimpanan obat. Untuk username-nya kita akan masukkan admin, lalu kita masukkan password, login. Jadi di sini terdapat menu dashboard izin akses lemari pendingin, yang dimana terdiri beberapa menu. Yang pertama ada menu ID dari RFID. Jadi saat kita ingin mengakses RFID tersebut, kita harus memilih berdasarkan kartu RFID-nya untuk mengakses kotak penyimpanan obat.
Lalu di sini ada jenis obat yang ingin diambil, misalnya paracetamol. Lalu ada jumlah obat. Misalnya kita masukkan 3. Lalu kita akan mengizinkan aksesnya. Setelah diizinkan, maka muncul akses telah diberikan kepada pengguna dengan ID RFID untuk mengambil 3 item obat. Lalu di dalam website ini terdapat sebuah rekap obat atau histori dari hasil obat yang diakses. Jadi sini terdapat menu, ada user yang mengakses obat, ada ID-nya, ada item obat yang diambil, jumlahnya, dan kapan dia mengakses pintu penyimpanan obat. Jadi di sini statusnya masih diproses dikarenakan proses dari pembukaan pintu belum selesai. Untuk melanjutkan prosesnya, maka kita akan men-scan kembali kartu RFID tersebut. Ya. Nah, lalu kita akan men-scan RFID-nya. Setelah diberi izin, maka tulisannya akses diterima dan pintu terbuka. Lalu saat kita misalnya ingin masukkan obat, kita masukkan obat dalam kotak penyimpanan obat ini. Lalu untuk delay selanjutnya ada sekitar 15 detik. Nanti setelah kita tutup kembali, maka kunci otomatis terkunci lagi. Dan untuk mengaksesnya diberikan izin terlebih dahulu lagi. Karena tadi pintunya sudah terbuka, maka status dari log pengambilan obat tadi sudah selesai dan terdapat rekap waktu kapan proses tersebut berjalan. Lalu terakhir untuk pemantauannya melalui smartphone, maka saya menggunakan aplikasi Blink, yang dimana aplikasi Blink ini dapat menampilkan suhu dan kelembapan di dalam kotak penyimpanan obat. Di sini terdapat informasi suhunya 15,2 derajat Celcius, sudah sesuai dengan LCD, dan juga untuk kelembapannya 89,5%. Di LCD juga tampil sesuai dengan hasil dari aplikasi Blink tersebut. Mungkin sekian dari demonstrasi ala saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.